gadis itu menaklukkan 5 kecantikan agung di kerajaan, hanya dengan sepotong roti, bahkan membuat bangsawan itu bersedia untuk menato bunga godaan di tubuhnya. Dia tidak pernah mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Tidak lama yang lalu, penjahat tak tertandingi yang asli menghilang sepenuhnya suatu hari. Spekulasi tanpa henti menyebar di seluruh kerajaan, tetapi kebenaran tidak pernah bisa ditemukan. Dan sekarang gadis itu melihat petunjuk yang akhirnya dia temukan. Jarinya bergetar sedikit. Inilah pembunuh yang merusak hidupnya. Kabarnya, Count Vasilian melakukan eksperimen kejam pada elf. Dan mereka, yang sudah melahirkan 3 ahli waris, sebenarnya ingin mengadopsi anak lain dari panti asuhan. Untuk balas dendam, gadis itu meminum ramuan. Penjahat tak tertandingi berubah menjadi pejuang popok, siap untuk menyusup ke keluarga musuh. Melihat wajah mudanya di cermin, dan tangisan bising anak-anak kecil di sekitarnya. 1 bulan sudah berlalu, kapan mereka akhirnya akan datang? Justru ketika gadis itu hampir menyerah, berita tentang kunjungan bangsawan akhirnya tiba. Gadis itu terhuyung menuju pintu. Sebuah kereta mewah sudah berhenti, dan pria yang keluar adalah Count Vasilian. Mata gadis itu berkilau seperti bintang. Untuk pertama kalinya merasakan bahwa musuhnya begitu ramah. Di antara banyak gadis itu jelas adalah yang paling mencolok. Tetapi pria itu hanya meliriknya dan tidak berniat untuk mengadopsinya. Gadis yang sangat terstimulasi itu segera menjadi tidak senang. Dia mengeluarkan sebatang roti Prancis yang keras dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Tetapi sikap kuat gadis itu segera menarik minat pria itu. Setelah mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Cesa, di bawah tatapan curiga gadis itu, dia diangkat ke udara. Mulai hari ini, saya adalah ayahmu sekarang. Gadis itu terdiam. Pria ini benar santai. Tapi apakah ini benar bagaimana plot berkembang? Di dalam kereta yang berguncang, gadis itu mulai meragukan hidupnya. Tapi pria itu selalu tersenyum dan sedang bersiap untuk memberikan gadis itu sebuah hadiah untuk pertemuan pertama mereka. Hadiah seperti apa? Bayi berusia 5 tahun ini hampir mengompol. Ini bukan semacam cincin kontrol, kan? Gadis itu menatap mata pria itu. Seorang pemburu yang berkualitas harus selalu menjaga penyamarannya. Setelah menyebutkan bahwa gelang itu agak berat, suara lembut pria itu mengikuti. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, ayah akan memenuhinya. Pada saat ini, udara tiba terasa tegang. Tapi kamu harus berjanji kepada ayah 1 permintaan sebagai imbalan. Aura yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh kereta. Apakah ini wajah sebenarnya dari keluarga Basilian? Saat itu, kereta dihentikan. Ternyata itu adalah pemeriksaan rutin oleh Ordo Paladin. Dalam sebulan sejak penyihir itu menghilang, sepertinya terlalu tenang. Sebuah pikiran menakutkan tiba muncul di benak gadis itu. Apakah pria itu tahu keberadaannya? Sambil merenungkan ini, pria itu menunjukkan senyum aneh. Fakta bahwa mengadopsi seorang putri harus dirahasiakan. Sihir hitam yang dilarang keras oleh kekaisaran segera dilepaskan di tangan pria itu. Gadis itu terkejut dan terengah-engah. Berpikir bahwa putrinya ketakutan. Sang Count cepat menjentikan jarinya. Sihir hitam segera menyelimuti kereta sepenuhnya. Melihat bangunan di depannya, ini adalah kastil ular Count Barcelona. Gadis itu menatap kosong. Dia tidak menyangka pria itu akan melakukan hal seperti ini. Hanya untuk membujuknya tidur. Sudah seminggu sejak dia tiba di rumah Count. Pria ini sepertinya memperlakukannya seperti hiasan. Tidak pernah meninggalkannya. Dia bahkan dengan sabar membacakan dongeng untuknya. Gadis itu melihat pria itu dengan curiga. Di kekaisaran ini dengan keyakinan yang kuat. Menggunakan sihir hitam tanpa izin. Sekali ditemukan, akan mengarah pada eksekusi segera. Gadis itu secara naluriah berspekulasi tentang niat orang lain. Siapa yang menyangka pria itu akan mulai menyanyikan lagu pengantar tidur? Menyanyi adalah satu hal, tetapi tidak sesuai nada adalah hal lain. Seandainya ini adalah lagu pengantar tidur ibuku, meskipun ingatanku tentang ibuku sudah samar, perasaan lembut itu masih samar-samar muncul di pikiranku. Suara bising pria itu, tanpa disadari juga membawa gadis itu ke dalam mimpi. Ketika dia membuka matanya lagi, pria itu sudah menunggu cukup lama. Dia mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya. Ayo dan lihat, sangat sedikit orang yang tahu tentang 3 saudara. Hanya bahwa yang tertua berusia 13 tahun, dan kembar yang lebih muda berusia 11 tahun. Kemudian, tanpa menunggu gadis itu melawan, pria itu membawa bundel kecil itu ke ruang belajar. Setelah mendengar bahwa pria itu akan pergi, wajah gadis yang lama tertegun, akhirnya menunjukkan senyuman yang cemerlang. Akhirnya,
Aku bisa sendirian untuk sementara waktu. Pada saat ini, putra tertua Count juga tiba di ruang belajar. Saat dia melihat gadis itu, alisnya berkerut dengan jelas. Ternyata mereka akan berangkat ke hutan hitam. Mengabaikan tatapan aneh dari anak laki-laki itu, gadis itu perlahan membentuk tanda tanya. Memikirkan dengan hati tentang apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi anak laki-laki itu terhenti. Bahkan jika aku gila, aku tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Betapa anehnya hubungan ayah dan anak ini. Tetapi pria itu masih tersenyum cerah. Dia tersenyum dan mengelus kepala gadis itu. Kemudian berbalik dan pergi. Setelah ragu sejenak, gadis itu tetap bertanya tentang keraguannya. Apakah aku terlihat seperti seseorang? Mereka secara samar menyebutkan di antara mereka. Akan mencari diriku sendiri dengan intensitas seperti itu. Penyihir ini membuat gadis itu merasa bahwa adopsinya pasti bukan kebetulan. Tetapi pria itu tidak menjawab. Dia hanya menyentuh rambut gadis itu. Mari kita bicarakan ini saat aku kembali. Tetapi gadis itu tentu tidak akan duduk diam. Jika itu masalahnya, maka mari kita selidiki rahasiamu dengan baik. Sebuah lingkaran sihir baru saja muncul. Pada saat itu, sebuah tangan yang tiba menutupi mulutnya. Di luar kastil, pria itu dengan tangan kosong menangkap selir dan membunuhnya. Masih di kereta yang dipenuhi bunga, gadis itu terlihat bingung. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang aku lakukan? Aku berniat untuk mengeluarkan mereka dengan serangan cepat. Tapi sosok tiba muncul pada saat itu adalah putra ketiga sang Count, Bashir. Gadis itu mengamati dengan penasaran saat dia melihatnya berjalan lurus melalui keduanya ke arahnya. Ini juga pertama kalinya dia melihat dari dekat. Anak ini diadopsi oleh keluarganya. Kemudian dia mengulurkan tangan jahatnya dan mencubit pipi gadis itu. Pembunuh di belakangnya melihat bahwa dia diabaikan. Dengan pedang tajam, saatnya mengakhiri ini. Orang sombong di depanku ini. Saat bunga mekar di udara, keduanya seketika berubah menjadi banyak fragmen. Bashir dengan baik memegang payung untuk gadis itu, melalui pandangan yang terhalang. Bibir Bashir melengkung menjadi senyuman samar. Kau tampak sama sekali tidak takut. Sementara itu, di ruang belajar, kakak mereka Ishur sedang menatap ke seberang. Bashir meletakkan benda menggemaskan ini di atas meja. Keduanya tidak menyebutkan penculikan yang hampir terjadi. Ekspresi apapun adalah pengakuan atas kemunculan Selirsha. Segera, kakak tertua membahas peristiwa di balik adopsi, menunjukkan kepedulian yang tidak biasa. Bahkan ingin diam-diam mengirim gadis itu pergi. Tapi gadis itu bukan orang bodoh, membuat alasan yang canggung. Setelah pergi, keduanya merasa bahwa anak itu mungkin telah mengalami trauma. Tapi Bashir mengangkat masalah itu, tentang tindakan pemberontakan sang Count yang menghidupkan kembali orang mati. Lahir dari kematian adalah wilayah para dewa, dan sang Count sebenarnya memiliki rencana gelap seperti itu. Keduanya mengungkapkan kebencian mendalam terhadap pilihan anak sang Count sebagai pengorbanan, menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam. Apa yang kau bicarakan, anak-anakku? Dan Chase tiba teringat masa lalu rahasia dari 15 tahun yang lalu, sang Count dan wanita yang keluar dari hutan gelap. Sang Countess telah melahirkan 3 keturunan. Misteriusnya meninggal suatu hari, dan sang Count sendiri menjadi gila total. Chase kemudian memahami alasan di balik adopsi. Apakah ini untuk menjadikanku pengorbanan? Pada saat ini, sang Count juga masuk ke ruangan. Dalam tatapan bingung gadis itu, Chase adalah putriku. Putri seperti itu, bagaimana dia bisa diperlakukan sebagai pengorbanan? Ayah hanya memiliki satu permintaan. Serahkan mahkota Ratu Elf kepadaku. Ini adalah relik suci dari Kekaisaran Suci. Hanya anak-anak di bawah 5 tahun yang bisa menyentuhnya. Dan Kekaisaran akan segera memulai pemilihan untuk menganugerahkan mahkota kepada anak yang paling suci. Gadis itu terbaring di tempat tidur, memikirkan masa depan yang dekat. Dia sebenarnya harus berdoa. Persona wanita jahatnya benar-benar tidak stabil, dan jika dia bertemu pria itu lagi, ada kemungkinan besar dia akan mati. Dia awalnya menyusup ke sini untuk menyelidiki penelitian elf. Bagaimana plot seperti ini bisa terungkap? Memikirkan ini, gadis itu memutuskan untuk menyelinap pergi sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Lebih baik pergi dulu. Untungnya, dia telah menyiapkan bunga ketidaknampakan sebelumnya. Kaki kecil gadis itu bergerak cepat di tanah. Tapi kelopak bunga jatuh ke tanah. Sebuah sosok berdiri di belakang dan mengambil kelopak bunga. Dengan ekspresi bingung. Melihat ini, gadis itu berlari lebih cepat. Beberapa saat kemudian, gadis itu berdiri di halaman. Dia baru saja terjatuh secara tidak sengaja.
menyebabkan bunga-bunga terbang keluar. Ini juga menyebabkan dia ditangkap oleh anak laki-laki itu di tempat. Chase tidak punya pilihan selain pura bodoh. Tapi anak laki-laki itu perlahan mendekat, mencoba mencari petunjuk kelopak bunga di gadis itu. Dia perlahan membungkuk, dengan lembut mencium rambut gadis itu, tepat saat gadis itu akan terungkap. Lonceng invasi musuh tiba-tiba berbunyi. Gadis itu segera merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tubuhnya sudah tertekan melawan saudaranya. Pada saat yang sama, sang Count memiliki ekspresi santai, yang membuat pria yang membaca dekrit kekaisaran merasa angkuh. Dan argumen sengit pun terjadi ketika dia mendengar bahwa dia juga akan pergi ke istana. Chase juga sedikit bingung. Mereka akan menuju istana kerajaan semalaman. Tapi sang Count hanya tersenyum tipis, lalu berbalik untuk melihat putri kecilnya. Merasakan aroma yang familiar, dia sudah menemukan bahwa Chase tidak ada di kamarnya, dan sedang bersiap untuk mengirim pasukan untuk mencari. Namun, Karl tertawa dengan sinis. Betapa memalukan, pria itu menunjukkan kelembutan terhadap putrinya, sama seperti yang dia lakukan dengan Countess. Apakah ini karena kita sangat mirip? Tapi penampilan elf terbuat dari fantasi. Pria itu tidak menjawab, tapi segera berbalik sambil menggendong putrinya. Kita akan pergi ke istana malam ini. Esokan harinya, gadis itu duduk di istana, merasakan bahwa pelarian semakin tidak ada harapan. Sambil menunggu audiensi, pintu tiba-tiba dibuka. Sosok yang familiar ini langsung membuat rambut gadis itu berdiri tegak. Heilun, sang inkuisitor, seorang sosok dengan kekuatan hidup dan mati di kekaisaran. Karena telah menampung banyak relik suci, dia sendiri dipuji sebagai bukti keilahian. Dan saat pria itu melangkah masuk melalui pintu, dia melihat Chase. Melihat pupil pinknya yang mencolok, mata pria itu perlahan menyempit. Kemudian dia melangkah maju, tepat saat telapak tangannya akan menyentuhnya. Sang Count menangkapnya. Apa yang ingin kau lakukan pada putriku? Heilun dengan gan menarik tangannya dan berkata, hanya saja gadis itu terlihat sangat familiar. Aroma mesiu langsung memenuhi ruangan. Untungnya, di bawah bujukan ajudan, keduanya tidak terlibat dalam konflik sengit. Tapi permainan tersembunyi tidak berhenti. Heilun menggunakan alasan bahwa gadis itu adalah Huyan untuk membuat sang Count menghindari kecurigaan. Saat pintu berat ditutup, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan. Tatapan pria itu seperti anak panah tajam, menyebabkan rambut gadis itu berdiri tegak. Melihat wajah gadis yang mirip, apakah kau putri Leticia? Kata-kata harimau dan serigala ini hampir membuat gadis itu terkejut. Apa yang sebenarnya dibicarakan pria ini? Ternyata, ikatan dia dengan pria itu sudah berlangsung lama. Dia pernah berdoa kepada pria itu untuk mengakhiri hidupnya yang melelahkan, tapi ditolak. Setelah pertemuan singkat, keduanya kembali ke kehidupan mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Melihat gadis itu tidak merespons, pria itu juga perlahan duduk. Dia mengira masalah ini sudah selesai dan telah berlalu. Tapi Heilun secara tak terduga mulai membuka bajunya. Chase yang berusia 5 tahun belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dan berburu mengubur kepalanya di sofa, bermain burung unta. Saat pakaian dibuka, gadis itu mengintip melalui jari-jarinya, hanya untuk menemukan pola mawar yang cerah di bawah tulang selangkah pria itu. Pada saat itu, suara sang Count tiba-tiba muncul. Apakah kau ingin mati, Tuan Heilun? Sang Count perlahan berjalan masuk. Sebagai seorang kesatria yang baru muncul, dia sebenarnya meninggalkan tanda seorang penggoda di dirinya. Tapi Heilun hanya meluangkan waktu untuk mengenakan bajunya. Apakah kau tahu Leticia? Pertanyaan singkat ini segera membuat sang Count menebak situasinya. Sebuah lilin dengan ujung tajam segera ditekan ke tenggorokan Heilun. Chase tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan uji kesabaranku lebih jauh. Heilun perlahan berdiri. Kali ini aku akan bertindak sebagai pelindung kesatria. Maka kita hanya bisa bertemu lagi saat itu. Sang Count melihat anak di depannya. Keseriusan di wajahnya segera berubah menjadi ekspresi sayang. Dan saat dia baru saja tidak hadir, hanyalah meluapkan ketidakpuasannya atas penyerahan putrinya kepada seorang kaisar yang menjadi hakim di satu sisi. Untuk membuat putrinya bahagia, sang Count membawa Chase berjalan-jalan di istana. Katakan pada ayah apa yang kau suka, bahkan jika itu sebuah kastil. Ayah akan memberikannya padamu. Tapi kekhawatiran di wajah pria itu masih terlihat oleh gadis itu. Dia dengan lembut mengangkat tangan kecilnya untuk mengelus rambut pria itu. Jangan khawatir, Chase akan selalu berada di sisi ayah. Apa yang tidak diketahui gadis itu adalah perilakunya sama seperti sang Countess. Beberapa hari kemudian, gadis itu berjalan di villa yang terletak di ibu kota.
Reaksi sang Count membuat Chase semakin penasaran. Ingin mengetahui lebih banyak, dia menyerah untuk melarikan diri. Tapi cara kakak-kakaknya memperlakukan yang kecil, membuat Chase merasa pusing. Apa yang tidak dia ketahui adalah, di sebuah jendela di lantai 3, ada mata yang diam-diam mengamati semua ini. Kehidupan keluarga yang awalnya damai, benar-benar hancur setelah kepergian sang ibu, bersama dengan anak yang seharusnya lahir, yang juga meninggal di dalam rahim. Anak sulung, Belle, selama kegilaan sang Count, mengambil semua tanggung jawab keluarga sejak dini, dengan hati menyembunyikan dirinya yang rapuh. Karena dia masih memiliki adik-adik untuk diurus, dan situasi sang Count sendiri bahkan lebih buruk. Dia meninggalkan segala sesuatu tentang dirinya, terjaga di samping tubuh istrinya yang telah meninggal, mengabaikan jeritan putra yang putus asa, mengabaikan tanggung jawab sang Count, hingga pemikiran itu muncul. Ya, saya adalah Count Vasilian, jadi saya seharusnya bisa menyelamatkanmu, kan? Ini adalah awal dari kejatuhannya. Di mata Belle, sang Count saat ini hanyalah sebuah cangkang yang dipenuhi dengan tabu. Dalam rencananya, menggunakan mahkota elf sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Pemusnahan keluarga hanya tinggal menunggu waktu, dan Chesa, sebagai peserta, juga tidak bisa menghindarinya. Tapi melihat kembar yang sama-sama obsesif di depannya, untungnya, saudara perempuan ini beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dia tidak bisa tidak memikirkan anak itu yang meninggal di dalam rahim. Jika saudara perempuan itu lahir, dia mungkin akan sama seperti sekarang. Tapi suara sang Count mengganggu pemikiran Belle. Percakapan antara ayah dan anak selalu membawa tepi yang tajam, memikirkan rencana gelap yang akan dilaksanakan, dan masa depan yang putus asa di mata sang Count. Belle merasa bersalah terhadap harapan ibunya. Kemudian anak laki-laki berusia 13 tahun itu dengan berani mengangkat kepalanya. Dia harus menghentikan ini tanpa ampun. Gadis itu akhirnya menunjukkan sikapnya yang tak tertandingi. Pada saat ini, senjata yang diangkat bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk membalas dendam untuk saudaranya. Tidak lama yang lalu, untuk memperebutkan cinta saudara perempuan mereka, kedua saudara laki-laki itu mulai memberi makan dengan rumit. Suasana hangat keluarga yang jarang terjadi juga diperhatikan oleh pelayan di samping mereka. Dan Count Rudin juga tiba pada waktu ini untuk melakukan kunjungan. Ketiga orang itu muncul dengan tertib, yang juga sedikit mengejutkan Countess Rudin. Melihat Count Rudin yang telah mengirim pesan terakhir. Pada saat ini, dia masih di bawah perintah kekaisaran. Untuk mengunjungi Chesa, anak yang baru diadopsi ini. Sikap angkuh pihak lain membuat Belle sangat tidak senang. Semua ini diamati dengan tajam oleh Chesa yang peka. Saat cangkir kembali ke meja, Count Rudin mulai tampil, mengisyaratkan bahwa Chase pada awalnya hanyalah seorang yatim piatu yang rendah hati. Untungnya, Chase sebenarnya bukan anak kecil. Menghadapi ejekan kekanakan ini, dia tidak mau menanggapi, tapi kata-kata ini langsung memprovokasi saudara kedua, Karl. Pedang panjang yang dingin ditarik dalam sekejap, menekan di tenggorokan wanita itu. Bashir juga ingin kesempatan untuk menunjukkan ini, tapi mempertimbangkan Chase di pelukannya. Dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Pada saat ini, Belle berbicara untuk menghentikan fase ini. Meskipun matanya dipenuhi dengan kemarahan, rasionalitas untuk memikul beban keluarga masih mendorongnya untuk menjaga kesopanan. Tapi pengekangan anak laki-laki itu dihadapi dengan ejekan yang bahkan lebih tidak terkontrol. Apakah ini tradisi Vasilian? Atau apakah anak-anak tanpa ibu semua bertindak seperti ini? Kata-kata ini sangat menyentuh tali jantung Belle yang tegang. Mendengar pihak lain dengan angkuh membanting pintu dan pergi. Sosok anak laki-laki yang agak ramping, pada saat ini, juga sedikit bergetar. Setelah menghentikan adik laki-lakinya yang impulsif, dia juga berbalik dan pergi sendirian. Chase bergetar dalam suasana yang menekan. Kemudian dia berpikir itu karena dirinya sendiri, bahwa semua orang harus menahan penghinaan dan kutukan ini. Memiliki pengalaman yang sama, dia benar-benar merasakan perasaan Belle. Pasti sangat mengerikan. Dia dengan cepat turun dari Bashir, kemudian berlari keluar pintu dengan cepat. Mengikuti petunjuk magis, dia tiba di ruang penyimpanan. Chase mengintip kepalanya. Dia akhirnya menemukan sosok yang hilang itu. Meskipun dia adalah kakak laki-laki, dia masih hanya seorang anak berusia 13 tahun. Chase mendekati anak laki-laki itu dengan lembut. Kemudian duduk di sampingnya, berpikir tentang bagaimana menghiburnya. Tapi gadis canggung itu belum berbicara.
Ketika Belle memaksa dirinya untuk menjelaskan bahwa itu hanya karena gadis itu diberikan nama keluarga sehingga dia membela dirinya, Chase mengerti keraguan anak laki-laki itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyerahkan bunga kepada anak laki-laki itu. Gerakan ini membuat pupil Belle menyusut. Mencium bunga akan membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ini adalah pertama kalinya ibunya menghibur Belle. Hati anak laki-laki yang tertekan lama itu tidak bisa lagi menahan. Air mata mengalir di pipinya. Setelah hening yang lama, anak laki-laki itu akhirnya menenangkan dirinya. Dia hanya ingin memenuhi harapan ibunya. Kecerobohan Count dan saudara-saudaranya membuatnya takut bahwa keluarga akan runtuh kapan saja. Dan dia juga takut bahwa kejatuhan keluarga akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi Chesa. Kata-kata anak laki-laki itu masih menggantung di udara. Tapi dia melihat bahwa Chesa sudah berjalan jauh. Gadis itu tidak banyak bicara, hanya menutup pintu dengan lembut. Dan penghinaan wanita itu membuat hati Chesa yang awalnya dingin menjadi gelisah lagi. Sungguh membuat frustrasi. Dalam sekejap, sudah malam. Count Rudin sedang menikmati momen santainya. Berpikir tentang bagaimana selama siang hari dia telah dengan tidak terkendali meluapkan kemarahannya di rumah Count Vasilian. Hatinya semakin membengkak. Dalam keadaan sedikit mabuk, dia dengan cepat tertidur. Tapi pada saat itu, sosok muncul dengan tenang. Chesa kini dipenuhi dengan energi magis. Turun ke dalam mimpi Rudin dengan kehadiran yang tak tertandingi. Count Rudin, yang baru saja begitu angkuh, kini menyerupai tikus yang dimainkan. Licesia, dalam bentuk aslinya saat ini, sedang melepaskan kemarahan yang terpendam. Dia berniat memberikan pukulan fatal kepadanya, mengingat penghinaan yang dirasakan Belle dan saudara-saudara lainnya di siang hari. Dia memperpanjang permainan berburu ini. Metode-metodenya membuat Rudin menangis dan memohon belas kasihan, dan permainan ini mencapai kesimpulannya. Senjata diangkat tinggi di tangan Licesia, tepat saat dia akan menyerang. Sebuah kekuatan magis yang kuat menghancurkan mimpi buruk yang telah disiapkannya untuk Rudin. Untuk aman, Chesa memutuskan untuk menyembunyikan dirinya terlebih dahulu. Tapi pendatang baru itu sangat mengejutkannya. Itu adalah ayahnya yang murah. Chesa mengamati secara diam-diam saat Count Vasilian menjentikan jarinya. Rudin yang malang akan sekali lagi mengalami momen tergelap dalam hidupnya. Sepertinya ada rahasia dalam di balik nasib Chesa. Tapi jumlah informasi yang besar tidak bisa dirangkum sama sekali. Gadis yang berniat membalas dendam, ini hanya ingin menemukan kebenaran. Setelah Chesa memberikan pelajaran mendalam kepada Count Rudin, Kin juga tiba tak lama setelah itu. Sama seperti nama kuda ular yang dimilikinya, dia terus-menerus memohon ampun di bawah siksaan yang menyakitkan. Dia menikmati permohonan Rudin, tapi memikirkan putri kecilnya yang menunggu di rumah. Dia mempercepat prosesnya. Pada akhirnya, Rudin membayar harga atas kekejamannya dengan nyawanya hari ini. Dan Chesa, yang mengamati secara diam-diam, juga memperhatikan adegan ini. Dia secara naluriah mulai khawatir. Apakah pria itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Kaisar? Tapi ekspresi pria itu tampak tenang dan santai. Dia main-main dengan jam tangannya, memikirkan putri kecilnya di rumah. Sepertinya dia perlu segera kembali. Setelah mendengar ini, Chesa hampir tidak bisa menahan dirinya. Dia juga harus segera kembali. Beberapa saat kemudian, Chesa berlari pulang dengan cepat, tapi hampir bertabrakan dengan Kin. Pria itu dengan gelap mengangkat gadis itu. Dia pikir dia akan terungkap. Tapi dia tidak tahu, pria itu hanya ingin dekat dengan putrinya dengan penuh kasih. Merasa bau alkohol yang datang dari ayahnya. Gadis itu dengan tajam merasakan bahwa pria itu mabuk. Tapi meskipun begitu, dia masih belum melupakan putrinya ini. Melihat kue kecil di tangannya, gadis itu merasakan kembali perasaan yang sudah lama hilang akan perhatian. Berbeda dengan perspektif Count Rudin. Dia tidak lagi menjadi Count yang kasar. Sekarang dia tampak lebih seperti seorang ayah yang memanjakan putrinya. Dengan satu jentikan jari, sihir hitam membungkus keduanya lagi. Saatnya tidur. Bayi itu membuka matanya lagi. Kin sudah mengambil posisi untuk menidurkannya. Dia mengelus kepala gadis itu. Melihatnya, yang telah menarik senyumannya. Chesa kecil merasa bahwa ayah bertindak aneh hari ini. Memikirkan Belle yang emosional tidak stabil. Dan melihat pria di depannya. Sepertinya dia juga memiliki kesedihan yang serupa. Apakah itu karena Countess? Tapi pria itu tidak menjawab. Dia tertidur, sepertinya di samping putrinya. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Dan selama hari ini, Chesa kecil juga merasakan petunjuk takdir. Sepertinya misteri Countess terkait dengannya. Saat ini,
dia telah diam-diam keluar dari tempat tidur, berencana untuk mencari informasi yang berguna. Sementara itu, di markas asli Lycesia, kedatangan tamu yang tidak terduga sepenuhnya menghancurkan ketenangan gelap ini. Selama waktu ketika tidak ada yang peduli, pria itu telah melintasi sebagian besar wilayah kekaisaran, hanya untuk menemukan bayangan wanita yang meninggalkan jejak di dirinya. Dan hari ini, dia berdiri di sini sebagai seorang hakim. Kapan tuanmu akan datang untuk menyelamatkanmu? Di sisi lain, Jesse sama sekali tidak menyadari apapun yang terjadi di luar. Berusaha mencari informasi yang berguna di ruang data. Sebuah halaman dari buku jatuh dari rak buku yang menarik perhatiannya, tetapi konten di dalamnya membuat pupilnya menyusut. Ini sebenarnya adalah laporan penyelidikan tentang Lycesia. Keesokan paginya, keluarga Vasilian jarang berkumpul bersama untuk makan. Hadapi suapan dan potongan dari ayahnya, dia sama sekali tidak menunjukkan minat. Dalam intelijen yang ditemukan kemarin, itu merinci catatan seluruh hidupnya. Beberapa detail yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Dia tidak mengenal pria ini. Selama rentang waktu 20 tahun yang panjang ini, peran apa yang dia mainkan? Penganiayaan atau perlindungan? Untungnya, tidak ada orang lain yang memperhatikan emosi Jesse. Melihat pengumuman kematian Count Rudin di koran, Pale langsung menebak itu adalah perbuatan ayahnya. Dia menatap pria ini dengan tajam. Dia bingung dengan kepedulian mendadak terhadap kehormatan keluarga. Tetapi pria itu hanya tersenyum. Kata penghinaan dari Rudin, dia berharap bisa membuatnya mati sejuta kali, hanya untuk mati dengan begitu sederhana. Betapa disayangkan. Dia melirik putri kecilnya. Jin juga menyatakan keputusannya untuk membawa keluarga kembali ke permukaan. Setelah mendengar ini, Pale tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dalam begitu banyak tahun ayahnya terlibat dalam urusan keluarga. Tetapi dia segera menenangkan diri dan mulai mengingatkan pria itu. Di masa depan, sebaiknya tidak bertindak terlalu ekstrem. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menyebutkan bahwa seorang tutor akan datang ke rumah selanjutnya. Setelah meminta mereka untuk menjaga ciri dengan baik, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat Jin keluar, Jesse segera melompat turun dari meja makan. Setelah kembali ke kamarnya, Jesse mencoba mengumpulkan semua petunjuk. Jin menyelidiki informasinya. Itu pasti memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah. Pria itu tahu tato eksklusifnya dan sangat menyadari keberadaannya. Dan Countess meninggal 7 tahun yang lalu. Sekarang hanya mahkota elf yang hilang. Tetapi mengapa dia akan fokus pada seseorang seperti saya? Seorang yatim. Situasi yang rumit ini membuat Jesse merasa tertekan. Dia kemudian melepaskan kuku ajaib, mencoba mengumpulkan informasi dari adik kecilnya. Tetapi kuku yang digunakan untuk pelacakan tampaknya telah kehilangan targetnya. Tiba, firasat buruk menyelimuti pikirannya. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Gadis yang tampaknya patuh dan imut ini, di balik punggungnya, dia sebenarnya adalah wanita yang terkenal dan kejam. Setelah menjadi putri kecil keluarga Count dengan nama penyelidikan, dia menerima kasih sayang dari semua orang. Dan tepat ketika dia merasakan kehangatan yang telah lama hilang, sebuah insiden yang tak terduga namun tenang terjadi. Pada malam yang badai, Lycesia menyelamatkan anak laki-laki yang ditinggalkan dengan seekor anak anjing. Pihak lain terlibat dalam eksperimen elf, menyebabkan dia tidak bisa menyembunyikan sifat anak anjingnya. Melihat pria yang meringkuk, Lycesia menggunakan sihir untuk menyembunyikan semua gambar yang membuatnya merasa rendah diri. Kelembutan yang sengaja disembunyikan gadis itu juga sepenuhnya diperhatikan oleh pria itu. Dia bersumpah setia kepada Lycesia, tetapi gadis itu tidak ingin menerima anak anjing ini, hanya karena dia takut reputasi buruknya akan membawa bencana baginya. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat kekecewaan tersembunyi pria itu terlihat jelas. Namun dia masih berkeliling Lycesia setiap hari, membuat ramuan khusus untuknya, berlari di jalanan mengumpulkan informasi untuknya, membuat perhiasan yang indah untuknya. Lycesia masih tidak bisa menolak dan menerima pria bernama Sada. Di dunia ini di mana semua orang membencinya, akan selalu ada seseorang yang datang untuknya. Dan pria istimewa ini mengalami insiden hari ini. Jesse kecil dengan gugup bersiap untuk menyelinap pergi. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan saudara-saudaranya di luar. Sil mengelus kepala gadis itu, mengatakan bahwa mereka harus keluar untuk urusan mendesak. Kemudian mereka meninggalkan rumah atas dorongan Carl. Jesse menatap kosong. Kebahagiaan datang tiba, kan? Dalam sekejap,
Gadis itu melihat benteng yang dirusak. Suasana hatinya juga sangat buruk, dan adegan masa lalu melayang di pikirannya. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensi dari kematian pria itu. Setelah menekan saklar, dia juga memasuki ruang rahasia benteng ini. Di posisi yang menonjol, dia menemukan ramuan yang telah disiapkan pria itu sebelumnya. Tapi apa sebenarnya botol berbentuk hati ini? Pada saat itu, suara datang. Saudara yang baru saja mengatakan bahwa dia akan keluar untuk urusan mendesak muncul di sini. Tanpa waktu untuk berpikir lebih lanjut, gadis itu segera meminum ramuan itu, mengembalikan penampilannya yang asli, dan sama seperti dia menggunakan sihir untuk memindahkan Carol. Dia hampir secara bersamaan menemukan ruang rahasia ini, mencium aroma yang tercium di udara, sepertinya sangat mirip dengan milik saudarinya. Carol perlahan masuk, tapi hanya menemukan botol-botol kosong yang tersisa di tanah. Beberapa saat kemudian, Li Chilcia muncul di kota, dan penampilannya menyebabkan keributan di antara kerumunan. Setelah penyelidikan singkat, dia dengan cepat memahami apa yang telah terjadi. Kesatria bintang menerobos bentengnya, dan secara paksa mengambil Shada sebagai sandera. Pada akhirnya, semua itu demi kepentingannya sendiri. Mengetahui niat pihak lain, Li Chilcia tetap memutuskan untuk terlibat. Menyatakan kembalinya dia ke dunia, dan sebagai mangsa, dia cepat menarik perhatian para pemburu. Pria itu dengan sopan meminta maaf, mengklaim sebagai bawahan setia sang master. Dikirim oleh sang master untuk menyambutnya. Pupil gadis itu sedikit bergerak. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin dunia pasca akan juga ikut campur dalam masalah ini. Mereka adalah organisasi tanpa informasi rinci, dan penguasa sejati dunia pasca. Wilayah ini awalnya milik Kekaisaran Fallen, tapi suatu hari kutukan tiba-tiba turun, mengubahnya menjadi tanah tandus di mana kehidupan tidak dapat berkembang. Dan di tanah yang ditinggalkan ini, berkumpul mereka yang tidak dapat bertahan hidup di kekaisaran lain. Setelah bertahun-tahun evolusi, itu juga menjadi zona netral bagi berbagai kekuatan untuk berkumpul. Hanya sang master yang dapat mempertahankan ketertiban minimum. Memikirkan ini, Li Chilcia tidak banyak melawan. Dia hanya ingin menemukan anjing kecilnya. Di bawah bimbingan pria itu, dia tiba di istana yang berdiri di tanah tandus ini. Ini juga merupakan pertemuan dekat pertamanya dengan organisasi besar ini. Pada saat ini, dia datang ke aula samping. Pria di balik layar perlahan-lahan berbicara. Ini adalah pertemuan pertama kami, tetapi hanya berada di ruang yang sama, membuat Li Chilcia merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi dia tetap tidak rendah hati maupun sombong. Biarkan pria itu langsung ke intinya. Meskipun ini adalah salah satu ujung kekaisaran suci, hakim tidak dapat campur tangan dalam urusan dunia pasca. Dan hakim yang sembrono ini ternyata adalah seorang pria yang memiliki hubungan dekat dengan Li Chilcia. Gadis itu langsung mengerti, satu-satunya yang berhubungan dengannya, hanya pria bernama Hairlun. Awalnya ingin menyangkalnya, tapi pria di balik layar sebenarnya tahu, tanda yang dia tinggalkan pada pria itu. Sebelum Li Chilcia bisa berbicara, pria itu mengungkapkan niatnya. Dia mengakui tindakan gadis itu, selama hakim sesat ditangani. Orang-orang lain di balik layar tidak akan campur tangan. Setelah mendengar ini, gadis itu dengan anggun berbalik dan pergi. Menolak dengan sopan bimbingan pria yang terikat mata, tanda yang dia tinggalkan pada Hairlun, memungkinkan gadis itu untuk merasakan dengan jelas. Saat sihir teleportasi diaktifkan, dia langsung tiba di lokasi Hairlun, dan pemandangan di depan matanya adalah anak laki-laki yang terikat dengan rantai besi. Apakah dia benar-benar mempertaruhkan dirinya untuk seorang tahanan? Pria itu perlahan berbicara, meskipun dia sudah siap secara mental. Li Chilcia masih tidak mengerti mengapa pria itu melakukan ini. Cahaya bulan mengalir melalui jendela ke arah mereka berdua. Hairlun melakukan begitu banyak usaha hanya untuk mengetahui alasan wanita itu meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Gadis itu berlutut di depan pria itu, memohon untuk kesempatan mati. Dan ini adalah pertemuan pertamanya dengan Hairlun. 5 tahun yang lalu, Li Chilcia pertama kali membangkitkan kekuatan elfnya dan memanggil pemburu. Perburuan tanpa akhir, gadis itu tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa diam-diam menahan siksaan takdir, dan penampilan anak laki-laki di depannya, memberinya secercah harapan untuk mati dengan bermartabat. Dia memohon kepada anak laki-laki itu untuk mengakhiri hidupnya yang menyakitkan. Ketika dia membuka matanya lagi, Li Chilcia menemukan dirinya terbaring di atas tempat tidur yang aneh.
Dia pikir dia masih tidak bisa melarikan diri dari penangkapan pemburu. Gadis itu tidak bisa lagi menahan diri dan menangis mengapa bahkan keinginan sederhana untuk mati ini tidak bisa terpenuhi. Kejahatan dunia ini seperti jaring yang tak membungkusnya dengan erat di dalamnya. Mungkin mati di tangannya akan jauh lebih mudah. Pada saat ini, wajah yang baru saja muncul di pikirannya sebenarnya muncul di luar pintu. Li Chilcia mengambil lilin untuk bersiap melawan. Anak laki-laki di depannya dengan tenang meletakkan makanan. Melihat Li Chilcia yang gelisah, dia perlahan mengunyah roti di mulutnya. Dengan cara ini, dia memberitahu bahwa makanan itu aman. Gadis itu tertegun. Meskipun telah mengalami banyak pengkhianatan, kali ini dia entah bagaimana memilih untuk percaya. Dia memeluk makanan dan mulai makan dengan lahap. Mungkin sudah lama sejak dia makan dengan baik. Dalam sekejap, dia menghabiskan semua makanan. Anak laki-laki itu diam-diam merapikan peralatan. Dia melihat pipi gadis itu. Meskipun dia telah mengalami beberapa kesulitan, itu masih belum mengurangi kecantikan gadis itu. Dia ingin berbicara. Tetapi cahaya bulan di langit cahaya bulan yang lembut bersinar di wajah gadis itu. Gadis itu mengangkat kepalanya, terlarut dalam pikiran. Sepertinya dia belum berhenti untuk waktu yang lama. Untuk mengagumi keindahan dunia ini, dia menoleh untuk melihat anak laki-laki itu. Terima kasih telah membantuku. Perubahan mendadak ini membuat pipi anak laki-laki itu sepenuhnya memerah. Anak laki-laki itu gagap, menyebut dirinya sebagai kesatria magang dari Kekaisaran Suci. Ini adalah apa yang seharusnya dia lakukan. Kata-kata ini membuat gadis itu jatuh ke dalam ketakutan lagi. Kekaisaran Suci memiliki toleransi nol terhadap bidah. Jika dia menemukan bahwa dia adalah seorang elf, gadis itu tidak bisa membayangkan nasib yang menantinya. Tepat ketika gadis itu merencanakan untuk melarikan diri, anak laki-laki itu dengan lembut menutupi dirinya dengan selimut. Tidurlah dengan tenang, aku tidak akan menyakitimu. Dan rencana pelarian gadis itu sepenuhnya hancur karena demam. Selama hari-hari perawatan yang dia mengembangkan perasaan yang berbeda untuk anak laki-laki itu. Pelarian itu tidak berhasil. Dan dia berutang budi. Dia penasaran mengapa anak laki-laki itu ingin membantunya. Tetapi anak laki-laki itu tidak menjelaskan. Namaku Hairun, aku harap kamu bisa mengingatku. Li Chilcia terkejut, tetapi teriakan mendadak itu memecahkan suasana yang lembut. Keduanya melihat keluar jendela. Para pemburu yang mengejar Li Chilcia telah tiba. Ini membuat gadis itu panik segera. Dia tidak ingin membebani anak laki-laki baik ini. Jumlah pemburunya terlalu banyak. Dia berniat untuk membuatnya meninggalkannya terlebih dahulu. Tetapi anak laki-laki itu tidak menangkap isyarat. Ternyata selama hari-hari dia merawatnya. Dia meluangkan waktu untuk keluar, untuk menghilangkan bayangan yang menjadi miliknya. Dan sekarang, tidak banyak pemburu yang tersisa. Mengabaikan kebingungan gadis itu, dia mengambil senjatanya dan berbalik untuk pergi. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Sedikit yang dia tahu, kebaikannya hanya memperlebar jarak antara dia dan gadis itu. Dia baik, tetapi akan lebih baik tanpa aku. Li Chilcia memahami situasi anak laki-laki itu dengan baik. Kesatria muda memiliki potensi tak terbatas untuk masa depan, dan sebagai seorang elf, dia adalah seorang bidah di mata Kekaisaran Suci. Dia tidak ingin menjadi penghalang di jalan pertumbuhan anak laki-laki itu. Dia melirik terakhir kali ke rumah kecil itu dan melompat turun, meninggalkan 5 tahun kehidupan sebagai buronan. Li Chilcia akhirnya tumbuh menjadi mawar berduri. Dia telah membunuh banyak pemburu yang mengejarnya. Kadang dia akan memikirkan anak laki-laki dari malam itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia akan memaafkan pengkhianatannya? Atau apakah dia telah bergabung dengan barisan mereka yang memburunya? Dalam keraguannya, takdir sekali lagi memberikan jawaban yang jelas. Mereka berada di jalur yang sepenuhnya berlawanan. Menjadi musuh sejati satu sama lain. Gadis yang terjebak dalam kenangan panjang itu terputus oleh suara seorang pria. Apakah kamu tidak akan memberiku jawaban kali ini? Tetapi gadis itu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Seolah merasakan kegelisahan Li Chilcia. Pria itu mengalihkan topik. Mengapa kamu tiba-tiba menghilang selama ini? Nada lembut itu membuat gadis itu merasa sedikit tidak nyaman. Aku pikir pertemuan ini untuk menyelesaikan segalanya. Tiba-tiba, perasaan kuat, ketidaknyamanan datang dari obat dalam tubuhnya. Ini hampir gagal pada saat ini. Dia tidak ingin mengungkapkan dirinya di hadapannya.
kan? Mereka berada di jalur yang sepenuhnya berlawanan, menjadi musuh sejati satu sama lain. Tetapi sepertinya pria di depannya tidak berpikir demikian. Dia dengan hati-hati menyelidiki keberadaan gadis itu, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima jawaban. Pada saat ini, tubuh Li Chesia merasa aneh. Ini hampir berubah kembali menjadi penampilan Selirsha. Dia hanya memiliki satu pikiran pada saat ini. Dia sama sekali tidak boleh mengungkapkan dirinya dan mati secara sosial. Pada saat sihir bersinar, dia mengambil sekantong tepung dan melemparkannya ke wajah Hailun. Pada saat kritis, dia teleportasi pergi tanpa bahaya. Xiao Qiesa menghela napas. Memanfaatkan celah, dia dengan cepat menggunakan sihir lagi untuk berubah kembali menjadi bentuk dewasa. Dan tepat saat itu, Hailun juga mengejarnya. Tindakan Xia membuatnya merasa pusing. Dia secara naluriah berpikir gadis itu ingin melarikan diri lagi. Shada ingin berlari maju untuk menghalanginya, tetapi ditekan oleh Xia. Setelah tatapan mereka bertemu lagi, dia jelas tentang jurang yang tak teratasi di antara mereka. Melihat pria yang telah menjadi inkuisitor, benang terakhir kemungkinan di antara mereka juga dinyatakan hancur. Xia menyalakan sihirnya, mengeluarkan relik yang diimpikan kekaisaran, Spirefrubus, untuk menggunakannya sebagai alat tawar untuk membiarkan mereka pergi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, pria itu mendekatinya. Dia pikir dia akan tidak setuju. Xia berbicara pada dirinya sendiri tentang ingin menghancurkan relik itu, tetapi Hailun hanya menatapnya dengan tenang. Bibirnya sedikit terpisah tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningan yang tiba membuat Xia bingung. Apa yang dilakukan pria ini? Kenapa dia tidak berbicara? Setelah sejenak, Hailun akhirnya berbicara. Dia tidak mengerti mengapa Xia begitu ingin menjauh. Dia melangkah maju dan mencubit wajah Xia. Satu-satunya yang bisa berdiri di sampingmu adalah aku. Apakah seseorang mengejarmu? Atau apakah ini karena putrimu? Kata-kata ini membuat pembuluh darah Xia membengkak. Seberapa lama pria ini akan salah paham? Aku masih belum bisa menjelaskan diriku. Lupakan, Xia melemparkan relik itu. Anggap ini sebagai persetujuanmu terhadap kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia teleportasi dari tempat yang merepotkan ini. Hari berikutnya di keluarga Vasilian. Aku akan mulai sekarang. Gundik, Sha, sedang minum teh susu dengan kue-kue mewah yang disiapkan oleh saudaranya. Ini adalah pertama kalinya ramuan gagal kemarin. Untungnya, itu tidak ditemukan. Tapi bagaimana mungkin ramuan yang selalu sempurna tiba-tiba gagal? Lain kali, aku harus bertanya pada Shada untuk klarifikasi. Gadis itu diam-diam mengamati dua orang yang berdebat di depannya. Kedatangan mendadak saudaranya membuatnya menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dunia ini tidak begitu mudah untuk dimasuki. Keluarga Vasilian pasti memiliki rahasia tersembunyi yang dalam. Sambil merenungkan ini, Kisha tiba-tiba mencium aroma yang familiar. Ada gerakan tiba-tiba di rumput. Seekor anjing kecil muncul, berputar di depan semua orang. Kisha langsung tertegun. Kemarin, Shada bilang dia akan mencarinya, tapi tidak menyangka dia benar-benar datang. Kisha melompat ke arahnya, ingin pihak lain segera pergi, tapi jelas sudah terlambat. Kedua saudaranya sudah memperhatikan pemandangan ini. Mereka mengira itu Kisha yang menyukainya, dan segera untuk mengadopsinya. Melihat pemandangan ini, Kisha hanya bisa memikirkan 3 kata, sudah selesai. Tapi jelas, kebahagiaan dan kesedihan manusia tidak saling terhubung. Kisha harus meminta bantuan ayahnya, berharap dia bisa menolak proposal ini. Apa yang tidak dia duga adalah Jin hanya melirik dan setuju. Di meja makan, Kisha melihat saudara-saudaranya yang marah. Ternyata, jamuan keluarga kerajaan akan segera diadakan. Tapi pakaian yang dipesan sangat mengecewakan. Keduanya merasa tidak puas. Selirsha makan dengan santai. Bashir dengan putus asa menggelengkan kepala. Ini adalah penampilan pertama Selirsha sebagai adik. Harus memuaskan. Dalam sekejap, Bashir berlari melewati 8 jalan. Dia memesan gaun termahal untuk saudarinya. Melihat bakal yang dengan hati mengatur pakaian, dan mengingat setiap kali bakal muncul di masa lalu, sepertinya dia selalu suka berdandan. Kisha bertanya dengan ekspresi bingung. Bashir berpikir sejenak, dan berkata dia sudah terbiasa dengan kepura-puraan ini sekarang. Dia tidak suka terlihat seperti tidak memiliki ibu. Ternyata selama masa berpulangnya Kaunkas, ayah dan Bel sering meninggalkan rumah. Di usia muda, dia dan Karl tidak mengerti kematian.
Mereka mengira ibu hanya sedang dalam perjalanan panjang. Jadi setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan berusaha membawa ibu kembali. Sampai suatu hari, dia mendengar tawa sembrono orang lain, memanggil Bashir sebagai anak keluarga bangsawan. Tapi berpakaian seperti pengemis tanpa ada yang mengajarinya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kematian, dan tahu bahwa ibu tidak akan pernah kembali. Perasaan tulus gadis itu sepenuhnya menghancurkan hati gelap si Algojo, dan kebenaran tentang Vasilian akhirnya terungkap. Kisah kecil terbaring di tempat memikirkan Bashir yang tampaknya ceria, kelemahan yang tersembunyi dalam dirinya, dan kesulitan yang sengaja ditimbulkan oleh penjahit kerajaan. Sebuah ide untuk membuka toko fashion tiba muncul. Esokan harinya, untuk membeli aksesori untuk saudarinya, kedua saudara itu bersiap untuk pergi ke dunia belakang. Namun, Kisha, dengan sukarela, bergabung dengan tim mereka. Keduanya melihat si kecil ini, mengira itu hanya lelucon dari adik yang tidak mengerti. Tapi gadis itu menggunakan ini sebagai pertama kalinya dia keluar, menunjukkan ekspresi yang merasa dirugikan. Melihat penampilan imut saudarinya, Bashir bahkan berpikir untuk mengeluarkan uang saku yang disembunyikannya di sarang burung untuk diberikan kepada saudarinya. Kisha juga menunjukkan ekspresi kemenangan, mengikuti saudara-saudaranya ke dunia belakang. Perlahan mengungkap kebenaran yang tersembunyi tentang keluarga. Kereta secara bertahap bergerak menjauh, dan keduanya dengan sabar mengingatkan Kisha untuk tidak memberitahu kakak tertua. Dunia ini tidak seprosper kerajaan. Setelah ketiga mereka tiba di tujuan, mereka menuju ke gang. Setelah beberapa belokan, mereka mendorong pintu sebuah toko topi. Dan ini sebenarnya adalah sarang Licesia. Mendengarkan pujian dari mulut mereka, mereka tidak menyadari bahwa pemiliknya adalah bocah kecil yang mereka pegang. Dan Siada muncul tepat pada waktunya dan mengganti pakaiannya. Saat Siada akan memperkenalkan produk, Carol yang memiliki penciuman tajam mencium aroma yang familiar pada Siada, yang tampaknya sangat mirip dengan anjing mereka. Kalimat ini membuat ketiga mereka ketakutan. Kisha dan Siada khawatir akan terungkap. Sementara Bashir khawatir, kalimat ini akan meninggalkan kesan kasar pada saudarinya. Untungnya, Carol tidak menyelidiki lebih lanjut, berbalik untuk memilih hadiah untuk saudarinya. Melihat topi indah yang memenuhi ruangan, Bashir tidak sabar untuk membiarkan saudarinya mencoba salah satunya. Kantong susu kecil itu berubah menjadi palu kecil yang imut, dan menghantam keras pada sim pemilik Bashir. Beberapa topi bahkan tidak perlu dipilih. Bashir mengeluarkan kartunya untuk membeli semuanya, dan membelinya semua. Saat itu, Carol berbicara lagi, bertanya apakah mereka masih membuat ramuan. Terakhir kali dia datang, dia melihat beberapa peri atau semacamnya. Bulu anjing Siada berdiri tegak karena ketakutan. Untungnya, Bashir untuk meredakan situasi lagi. Mengatakan bahwa Carol bertindak sedikit aneh sepanjang hari. Mencari peri, ya. Yang ini di tanganku adalah salah satunya. Kisha, yang selamat dari bencana lain, mulai berkeringat sedikit. Siada, di bawah isyarat halus Kisha, bersiap untuk membawa mereka ke toko pakaian. Jadi, seorang pemilik toko monster kucing Chunibyo muncul di depan mereka. Penampilan aneh itu mengejutkan ketiganya. Untungnya, keterampilan dan selera pemilik toko cukup baik. Hanya dengan melihat ketiga orang itu, dia sudah memutuskan tema untuk gaun-gaun tersebut. Sambil berkomunikasi detail dengan Bashir, mata Carol melihat ke samping. Hari ini, dia tampak tidak terduga sensitif. Tapi di luar, debu berterbangan, namun tidak ada sosok yang terlihat. Setelah ketiga orang itu keluar dari toko pakaian, Carol tampaknya merasakan sesuatu. Dengan sebuah tebasan dari intuisinya, dia sebenarnya memotong jaring besar. Akil erat memegang saudarinya, sementara Carol mengeluarkan dua bilahnya. Sekelompok perampok muncul di depan. Ini adalah sampah yang terkumpul di dunia pasca. Melihat ketiga orang dengan nilai yang cukup, mereka segera mulai bertindak. Vena di wajah Akil membesar. Suasana hati yang baik karena keluar dengan saudarinya tiba terganggu oleh sekelompok sampah. Dua bilah Carol berdiri di depannya, menerjang dengan ganas ke arah para perampok. Saat bilah itu hampir jatuh, gerakannya tiba-tiba membeku. Pria yang familiar dengan penutup mata berjalan keluar dari samping. Tuan tidak ingin ada kekacauan lagi. Ini adalah dunia kekacauan.
Bahkan jika itu adalah kejahatan, tidak ada harga yang harus dibayar. Pria bertutup mata itu bahkan menyebabkan kekacauan bagi Carl dan menunjukkan ketidakpuasan. Atmosfer aneh ini membuat Chase tertegun sejenak. Jihan adalah bawahan langsung tertinggi Tuan, juga dikenal sebagai simbol malapetaka. Di dunia pasca yang kacau ini, kehadirannya melambangkan kematian. Chase merasa semakin bingung di dalam. Apa sebenarnya identitas Tuan ini? Bahkan hanya tingkat kekacauan ini akan menarik perhatian orang lain. Ini juga membuatnya semakin penasaran tentang rahasia Vasilian. Pada saat ini, Jihan fokus pada Chase di pelukan Basil. Chase masih memiliki kepala penuh tanda tanya. Tapi Jihan dengan sopan membungkuk. Tidak ada perpisahan seperti yang sering dikatakan orang, tetapi lebih tepatnya mengatakan lain kali tidak bertemu lagi. Awalnya mengira pihak lain secara alami acuh tak acuh, tetapi Jihan menggelengkan kepalanya. Berinteraksi dengan seseorang seperti saya akan membawa malapetaka. Kata-katanya tampak mengungkapkan kebencian pada dan kebencian ini memicu kenangan menyakitkan bagi gadis itu juga. Pernah dianggap sebagai putri elf gila. Masa kecil Chase sama gelapnya dengan miliknya. Gadis itu mengangkat kepalanya, menanggapi pria itu dengan senyuman yang cemerlang. Lain kali kita bertemu, kita harus saling menyapa. Wajah Jihan masih tidak menunjukkan ekspresi setelah membiarkan ketiga orang itu pergi. Dia berbalik dan berjalan pergi. Kekerasan di gang di malam hari, tidak ada yang melihat. Pria itu mengayunkan cambuk, dan di sampingnya adalah para perampok dari hari itu. Memikirkan wajah imut dari hari itu, tangan pria yang memegang cambuk bergetar sedikit. Ini adalah pertama kalinya seseorang menghadapi kegelapannya dengan kebaikan. Meskipun dia ingin melihat gadis itu sekali lagi, tetapi dia benar-benar tidak berani. Hanya karena ayah gadis itu adalah Count Vasilian. Dia juga adalah raja sejati dari dunia bawah tanah ini. Identitas Count Vasilian sebenarnya adalah raja sejati dari bawah tanah setelah dunia. Pada saat ini di villa, ketiga saudara itu berdiri dengan gugup dalam barisan, mendengarkan pertanyaan serius dari kakak mereka Belle. Basil hanya ingin mengajak saudarinya bermain, tetapi Belle menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar Carl mengatakan dia mampu melindungi saudarinya, kata-katanya menghantam seperti palu berat. Mengenai hati setiap orang, Tessa bukanlah garis keturunan sejati dari keluarga. Meskipun pernyataan ini ditanggapi dengan bantahan dari Basil, Carl masih dengan dingin melanjutkan untuk mengatakan, Chase hanyalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Bibir gadis itu sedikit terpisah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Belle sudah mengatakan dia akan membiarkannya meninggalkan keluarga. Meskipun mereka semua saling menjaga sedikit, mereka tetap bukan keluarga yang sebenarnya dalam arti sesungguhnya. Gadis itu mengepal tinjunya, berkat dia masih bodoh ingin menghadiri pesta. Masih akan berurusan dengan Count Rudin yang menghina itu, dari Vasilian. Untuk menghindari mempermalukan Vasilian, mengeluarkan banyak usaha untuk menyiapkan gaun. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pikir Belle adalah orang yang sentimental. Pada saat ini, yang dia terima hanyalah tatapan dingin. Tangan Chase jatuh dengan putus asa, menyesali keputusannya untuk mengubah rencana. Alih-alih pergi segera setelah penyelidikan berakhir, dia ingin sepenuhnya meninggalkan keluarga. Diri yang asli itu kembali ke kamarnya. Suasana hati Chase masih sangat rendah. Dia berjalan ke jendela, tetapi bayangan tebal meluap di belakangnya. Pada saat gadis itu berbalik, sihir hitam langsung mendidih. Duk Vasilian tiba-tiba muncul pada saat ini. Pria itu melihat putrinya di depannya dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidungnya. Ada apa dengan ekspresi itu? Sepertinya Belle memarahimu cukup parah. Chase canggung menyentuh sudut mulutnya. Sepertinya semua orang tahu tentang peristiwa di dunia setelahnya. Jin tidak banyak bicara lagi. Dia hanya mengangkat gadis itu. Ini adalah kakakmu yang memarahimu. Jadi yang bisa dilakukan ayah hanyalah menghiburmu. Di bawah perlindungan sihir, mereka tiba di sebuah taman. Melihat taman yang dipenuhi mawar. Dunia keduanya tampak membeku seketika. Aroma mawar di udara membuat gadis itu secara tidak sadar menutup matanya. Chase tiba membuka matanya. Penasaran bertanya di mana ini, tetapi jawaban pria itu hampir membuat jantung Chase melompat keluar. Ini sebenarnya adalah halaman istana. Halaman istana dilalui dengan santai seperti pasar. Jin hanya tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menghapus debu dari putrinya. Tempat ini sangat cocok untuk saya.
Putri itu tampaknya merasakan kekhawatiran gadis itu. Kau dimarahi oleh kakakmu. Dan kau merasa sangat sedih, kan? Caesar terdiam sejenak. Dia masih bertanya pertanyaan itu. Apakah ayah juga akan pergi ke alam setelah mati? Pertanyaan ini jelas melebihi harapan pria itu. Gadis itu hanya mengepalkan tinjunya. Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Lagi pula, aku bukan Vasilian. Setelah mendengar ini, angin di sekitar Jin tampak berputar. Dia mengangkat putrinya. Masalah ini hanya bisa diceritakan kepada Caesar. Dia membungkuk dekat telinga gadis itu. Ayah sedang melakukan sesuatu di alam setelah mati. Ini merawat orang-orang di sana seperti merawat Caesar. Semua informasi saling terhubung. Caesar akhirnya memahami rahasia Vasilian. Laporan penyelidikan miliknya sendiri. Dengan pola khususnya sendiri. Bahkan saat ketiga saudara muncul di benteng, juga karena Hailun, dan selama di alam setelah mati, bawahan sang master. Menunjukkan kesetiaan yang halus kepada saudara-saudara itu, ayahnya sendiri, sebenarnya adalah master yang bernegosiasi di alam setelah mati. Berita mengejutkan ini membuat pikiran Caesar kosong. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran, untuk segera melarikan diri. Caesar akhirnya menemukan kebenaran tersembunyi di hutan hitam. Pembunuh yang menyiksa ibunya, mengarah pada kekaisaran suci, yang melambangkan keadilan. Tidak lama yang lalu, identitas Count Vasilian sepenuhnya terungkap. Caesar duduk di tepi tempat tidur. Dia tidak bisa membayangkan konsekuensi jika identitasnya terungkap. Dengan demikian, ide untuk pergi lahir. Bagaimanapun, Bel juga telah memutuskan untuk membiarkannya pergi. Jadi mengapa tidak mengikuti arus dan menyingkirkan semua ini? Melihat anjing kecil Sada melompat dengan bahagia, ekspresi gadis itu menjadi suram. Berhenti bermain, kita perlu melarikan diri. Hari berikutnya, selir Sasha berdiri di pintu mendengarkan. Sebelum pergi, aku perlu mengumpulkan lebih banyak informasi yang berguna, dan seluruh kastil sudah digeledah. Selanjutnya, adalah hutan hitam yang paling misterius di wilayah ini. Dengan kedipan sihir elf, selir Sasha merasakan aura gelap yang menyelimuti saat dia mendarat. Untungnya, elf adalah ras terkuat dalam hal kekuatan mental. Mengingat bahwa itu adalah rasa kebingungan Qin. Mungkin itu disebabkan oleh masuknya panjang ke hutan hitam. Tapi gonggongan Sada mengganggu pikirannya. Sebuah bayangan seperti hantu tiba muncul di depan matanya. Keanehan tempat ini melampaui imajinasi. Tapi alasan Qin datang ke sini membuat gadis itu semakin penasaran. Melihat bahwa monster itu tidak agresif, selir Sasha juga memutuskan untuk menyelidiki dengan cepat. Dengan nyanyian bahasa elf dari mulutnya, tak terhitung kuku-kuku yang digunakan untuk pelacakan, cepat menyebar di sekitar. Dalam sekejap, dengan kedipan cahaya selir Sasha mengikuti petunjuk. Dia secara tak terduga menemukan dunia tersembunyi di hutan gelap. Sebuah objek aneh langsung menarik perhatiannya. Pupil gadis itu menyempit. Itu sebenarnya adalah makam almarhum Countess. Melihat bunga segar dan dekorasi di atasnya, pasti selama bertahun-tahun, pria itu telah merawatnya dengan baik. Pada saat ini, elf sekali lagi memberikan petunjuk. Mengikuti garis pandang gadis itu, ternyata ada tulisan pada di pohon. Semua itu adalah catatan eksperimen elf. Dan catatan ini adalah buku catatan eksperimen dari Kekaisaran Suci ratusan tahun yang lalu. Gadis itu tidak bisa mempercayainya. Kekaisaran Suci, yang melambangkan tatanan dan keadilan, sebenarnya memiliki eksperimen semacam itu. Bahkan satu-satunya inkuisitor bidah, Hailun, sama sekali tidak menyadari, hanya ada satu kemungkinan. Para eksperimen adalah pemimpin tertinggi kekaisaran. Kardinal secara pribadi berpartisipasi. Sebuah dugaan juga terbentuk di pikirannya. Ras elf dikenal karena kekuatan mentalnya yang kuat. Tapi ibunya, menjadi elf yang semua orang katakan telah gila. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilalui wanita itu. Kekuatan sihir Kisha menjadi sangat tidak terkendali. Saya pasti akan membantumu membalas dendam. Untungnya, pengingat tepat waktu dari anak anjing memungkinkan gadis itu untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Informasi yang dia miliki saat ini adalah, setidaknya orang Vasilian tidak terlibat dalam masalah ini. Tapi penyelidikan Qin, apakah itu memiliki tujuan yang sama dengan Kisha? Tapi sekarang tidak ada cara. Satu-satunya hal yang pasti adalah dia tidak memiliki alasan untuk terus tinggal di Vasilian. Nasib Kisha sekali lagi menghadapi titik balik. Dia juga akan pergi. Tempat ini yang tidak menjadi miliknya. Gadis itu menyimpan semua keraguannya dalam hatinya.
Dia tahu hasil dari identitasnya yang terungkap. Kasih sayang ayahnya dan kebaikan saudara-saudaranya akan lenyap dalam sekejap. Tapi tindakan Bail melampaui harapan semua orang. Sebutannya tentang pergi, sebenarnya untuk melarikan diri dengan Kisha. Sore itu, Kisha tiba di kantor Bail. Meskipun dia memiliki banyak yang ingin dikatakan, ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Bail melihat ekspresi saudarinya, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Kisha perlahan berjalan masuk dengan langkah kecil. Kapan saya harus pergi? Saat ini, kepala gadis itu sepenuhnya menunduk. Tapi dia juga jelas tahu, dia tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama. Pecatannya Bail berarti, dia bisa pergi tanpa jika ada yang kamu inginkan. Silakan ambil, bahkan jika kamu ingin sejumlah uang, itu juga tidak masalah. Kata Bail mengejutkan Kisha. Tapi kemudian dia menunjukkan ekspresi berpikir, maka bawa anak anjing itu bersamamu. Dia hanya membutuhkan anak anjing ini, karena dia datang ke sini sendirian. Meskipun dia akan pergi, dia masih menunjukkan senyuman cerah. Terima kasih. Semua orang di keluarga Count sangat baik padanya. Bail terkejut sejenak. Sepertinya dia tidak mengharapkan ini menjadi jawaban Kisha. Tangannya bergerak tanpa sadar. Melihat pipi muda gadis itu, kamu pasti memiliki perasaan terhadap tempat ini. Mengapa tidak meminta saya untuk membiarkanmu tinggal di sini? Jika kamu merasa sayang, setidaknya kamu harus menunjukkannya. Ketenangan Kisha membuat Bail merasa gelisah untuk pertama kalinya. Tapi gadis itu hanya merespons dengan ringan. Apa yang harus aku lakukan? Bukan berarti aku bisa tinggal hanya karena aku mau. Tapi untungnya, dia sudah terbiasa dengan perpisahan. Pertama kali dia diadopsi, hanya karena dia mengotori karpet. Dia diusir dari rumah tanpa ampun. Ini adalah pertama kalinya sesuatu yang bukan miliknya diambil. Ini adalah waktu paling tak berdaya bagi Licesia. Tapi pintu panti asuhan terbuka untuknya sekali lagi. Kejatuhan gadis itu terungkap. Tapi guru tidak bertanya mengapa dia kembali. Melihat kejatuhan gadis itu, memeluk tubuhnya yang rapuh dengan erat. Mengapa kamu tidak kembali lebih cepat? Meskipun kemampuan guru terbatas, tetap saja tidak masalah untuk mendukungmu. Jika kamu tidak mau diadopsi, maka tinggal saja di panti asuhan mulai sekarang. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Setelah mendengar ini, Licesia tidak bisa mengendalikan tangisnya dan menangis. Penampilan guru adalah sinar pertama dalam hidupnya. Dia pernah berpikir dia akan menjadi anak yang beruntung, tapi api itu mengubur semua harapannya. Dia masih ditinggalkan sendirian lagi. Jadi pemandangan di depannya, dia sudah lama mempersiapkan mental untuk itu. Setelah hening sejenak, Bail juga membuat keputusannya. 2 hari kemudian, Count dan 2 saudaranya tidak di rumah. Mari kita berangkat malam itu, untuk mendapatkan jawaban. Gadis itu juga sudah siap, untuk meminum ramuan setelah pergi, untuk kembali ke bentuk aslinya, untuk membuat penampilan gadis itu sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Keesokan harinya, Kisha berbaring di balkon merasakan angin. Mendapatkan jawaban yang pasti secara mengejutkan membuatnya merasa sedikit rileks. Tapi mungkin dia akan merindukan manner ini di masa depan. Dan pasangan kembar yang luar biasa ini, satu-satunya penyesalan adalah bahwa dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Dia melambaikan tangannya kepada pihak lain. Mungkin mereka akan bertemu lagi di alam baka. Tapi memikirkan master genetika itu, membuat gadis itu ragu lagi. Apapun yang terjadi, dia juga ingin mengonfirmasi bagaimana kabar semua orang. Tapi dia tidak menyadari, sejak datang ke rumah Count, rencananya seringkali gagal secara tidak sengaja. Segera tiba saat yang disepakati, pagi malam yang awal. Gadis itu sudah mengemas segalanya lebih awal. Count dan saudara Bashir tidak di rumah. Keberangkatannya bisa dilakukan dengan diam. Sebelum pergi, Kisha sekali lagi membungkuk kepada Bail. Sama seperti saat dia pertama kali tiba. Meskipun dia akan pergi, dia juga sangat bersyukur atas pertemuan ini. Tapi Bail hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, mengatakan bahwa dia akan pergi bersamanya. Keputusan ini membuat gadis itu sedikit terkejut. Dia dengan tidak percaya bertanya kepada orang lain. Jawaban Bail tidak terduga baginya. Ternyata selama masa kejatuhannya, karangan bunga yang dikirim Kisha secara tidak sengaja menjadi cahaya yang menghangatkannya. Terlepas dari alasannya, dia ingin mengembalikan kehangatan yang berharga kepada gadis itu. Adapun pekerjaan, biarkan Count sebagai ayah,
yang mengkhawatirkannya. Raseli, petugas keamanan, menjadi gila secara online. Untuk melarikan diri dengan saudarinya tanpa meninggalkan jejak, Pyre sebenarnya meledakkan seluruh mansion count tidak lama yang lalu. Untuk memastikan kisah pergi tanpa jejak nostalgia, Pyre, sebagai kakak, menyembunyikan kelembutannya jauh di dalam. Dia dengan dingin menyarankan gadis itu untuk pergi. Tanpa ragu, dikeluarkan dari rumah membuat gadis itu merasakan sakit yang dalam. Tapi itu hanya pengalaman perpisahan lainnya. Kali ini, Kisah memilih untuk menerima nasibnya dengan tenang. Hanya sedikit disayangkan, kehangatan yang sulit didapatkan dalam beberapa hari ini. Satu-satunya penyesalan mungkin tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Tapi pada malam keberangkatannya, Pyre juga mengemas barang-barangnya untuk bergabung dengannya di jalan. Keputusan ini membuat Kisah sejenak terkejut. Sejak Countess meninggal, Jin telah sepenuhnya jatuh ke alam setelahnya. Semua urusan wilayah ditangani sepenuhnya oleh Pyre sebagai kakak. Pyre tertawa pelan. Sisanya akan ditangani oleh ayah, dan tujuannya menemani dia hanyalah untuk memastikan Kisah tidak ditemukan terlalu cepat. Setidaknya sampai pertemuan doa kekaisaran dimulai, agar gadis itu bisa sepenuhnya aman. Dia tidak ingin Kisah terlibat dalam kebangkitan Countess. Kisah tidak keberatan. Sekarang, ramuan untuk mengembalikannya ke usia dewasa sangat tidak stabil. Mengubah formulanya akan memakan waktu. Keduanya naik kereta untuk pergi. Kisah melihat keluar jendela, merasa sedikit enggan. Di saat dia menoleh, dia menemukan Pyre sedang mengeluarkan sesuatu. Rune yang familiar ini tampaknya adalah semacam alat detonator. Tapi dia dengan cepat mengabaikan pikiran itu. Pyre seharusnya tidak seberani itu. Di momen berikutnya, ledakan hebat melanda tanah. Pikiran Kisah menjadi kosong. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Seluruh mansion count telah berubah menjadi lautan api. Dia tidak bisa memahami itu sejenak. Bagaimana mungkin seseorang menyebabkan kekacauan sebesar ini? Sementara itu, Jin juga dalam masalah. Para pembunuh yang tak ada habisnya membuatnya semakin bersemangat. Tapi anehnya, para pembunuh tampaknya tahu setiap gerakannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan kebenaran yang tersembunyi. Pada saat itu, laporan mendesak tentang kecelakaan mansion masuk. Api yang disebabkan oleh ledakan menyebar ke seluruh mansion. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Mendengar ini, pria itu memerintahkan Zihan untuk mengirim Bashir dan yang lainnya kembali. Dalam sekejap, dia tiba di mansion, melihat api yang berkobar. Tapi karena kerumunan di sekitarnya, dia tidak bisa menggunakan sihir gelap untuk menanganinya. Meskipun dia memadamkannya dan menangani akibatnya, itu akan menghabiskan banyak waktunya. Sepertinya baik para pembunuh maupun api dimaksudkan untuk menundanya. Dia hampir langsung menebak bahwa ini adalah perbuatan Pyre. Ketika dia mendengar bahwa bahkan Kisah hilang, Yen akhirnya berhenti tenang. Dia berjalan ke dalam api sendirian dan mendorong pintu Kisah terbuka. Tapi gadis yang menghilang itu membuat pria itu agak panik. Kemana putriku pergi? Sementara itu, Pyre juga telah tiba di hotel tempat dia menginap. Bersiap untuk berangkat lagi besok. Kisah masih terlihat patuh. Tapi setelah meninggalkan keluarganya, dia memanggil Pyre tuanku muda. Ini segera menyebabkan ketidakpuasan Pyre. Kau seharusnya memanggilku kakak. Meskipun gadis itu tidak mengerti mengapa Pyre begitu terobsesi dengan gelar, dia tetap mengangguk patuh. Dia secara mengejutkan mulai menikmati kehidupan ini dalam pelarian. Perhatian Pyre membuat gadis itu merasa sangat santai. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan di masa lalu. Tapi ini adalah pertama kalinya Kisah melihatnya mengayunkan pedang. Ngomong-ngomong, pedang keluarga Valkyrian sangat istimewa. Tapi Bail menjelaskan bahwa ini adalah pedang sihir yang dibuat khusus oleh Count Valkyrian. Untuk pewaris wilayah tersebut, ternyata di hutan hitam wilayah Valkyrian, ada makhluk sihir yang tak terkatakan. Bahkan kekaisaran sangat sedikit tahu tentang mereka. Masyarakat menganggap mereka sebagai legenda urban dan kastil di hutan gelap. Melambangkan tugas kuno Valkyrian untuk mengendalikan makhluk-makhluk sihir. Pembentukan pedang sihir juga memerlukan nutrisi darah yang berkelanjutan dan tidak terputus. Cara memiliki pedang sihir ini juga mewakili kewajiban untuk menghadapi monster. Pembantaian yang disebabkan oleh monster-monster itu membuat keluarga Valkyrian yang mewarisi kewajiban ini tidak berbeda dari kutukan. Rahasia ini membuat mata Kisah membelalak. Tapi Bail hanya dengan acuh tak acuh menarik kembali pedang sihirnya. Dia hanya menjelaskannya secara tidak langsung. Alasan kepergian Kisah, saatnya tidur.
Perilaku Bail sangat mirip dengan ayahnya, sangat mirip. Dia melihat wajah tidur gadis itu. Untuk sesaat, dia merasa sedikit bingung. Waktu yang dihabiskan bersama Kisha, selalu dia rasa terlalu singkat. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran. Seandainya kau benar-benar saudariku. Rencana pelarian Kisha mendapat bantuan untuk membawa saudarinya pergi. Bail tidak ragu untuk meledakkan seluruh mansion Duk. Hanya karena dia tidak puas dengan rencana ayahnya, yang melibatkan saudarinya yang tidak bersalah dalam bahaya. Dan pengejaran kuat Duk segera menyusul. Qin melihat ke kamar kosong Kisha. Pada saat ini, dia memiliki emosi yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Matahari terbenam masuk melalui jendela. Pada saat ini, sebuah visi dari mendiang Dacis muncul di mata pria itu. Wanita itu tampak tersenyum padanya. Tangan pria yang kurus itu sedikit terangkat. Tapi kehilangan fantasi indah ini pada saat kontak. Mungkin itu menghukumnya atas kegagalannya sebagai seorang ayah. Gambar putrinya sekali lagi menyerang pikirannya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Kisha sudah menduduki tempat penting di hatinya. Mungkin itu berasal dari sentuhan ujung jari putrinya. Kenyamanan rambut pria itu. Atau mungkin dia sudah terbiasa dengan kehadirannya dari bersama siang dan malam. Memikirkan ini, jari-jari pria itu sedikit memberikan tekanan. Dia membenci hilangnya seperti itu, sama seperti kepergian wanita itu. Tiba-tiba melihat dirinya di cermin, sebuah pemikiran muncul. Saatnya mencari guru. Duke Everly adalah salah satu dari 3 bangsawan besar di Kekaisaran, dan juga seorang penyihir yang sangat hebat. Figur tubuhnya yang kuat bahkan melampaui pria biasa. Dengan suara yang unik dan menawan, sihirnya membuat tubuhnya tetap muda selamanya. Oleh karena itu, dia sering muncul di pertemuan sosial. Dengan penampilan mudanya dan kemampuan yang kuat, hanya satu orang yang bisa menangani dirinya dengan mudah. Sepertinya sebuah ilusi muncul di depan wanita itu. Kedatangan mendadak Qin sangat menakutinya. Gelas anggur di tangannya pecah, tapi dengan mudah dihindari oleh pria itu. Apa yang terjadi? Tidak mungkin aku masuk untuk memadamkan api di rumahmu, kan? Itulah sebabnya aku masuk. Qin terdiam sejenak sebelum menyatakan alasannya. Putri kecilnya hilang, dan membutuhkan bantuan untuk menemukannya. Qin berlutut di satu lutut dan memegang tangan wanita itu. Panggilan guru hampir membuat wanita itu tertegun, seolah-olah dia melihat sosok muda itu lagi. Judul ini, dengan cerdik melewati semua pertahanan psikologis wanita itu, dengan tidak ada pilihan lain. Everly mengajukan sebuah syarat. Untuk memiliki anak ketiga Qin, Bashir menjadi muridnya. Di mata wanita itu, anak itu memiliki bakat sihir yang luar biasa. Sebelumnya, Bashir tidak setuju. Tapi setelah insiden ini, dia akan mempertimbangkannya. Saat ini, Everly juga mengangkat kepalanya dengan bingung. Mengapa begitu peduli pada anak angkat? Tapi Qin tidak menjelaskan. Api itu perlu ditangani. Dalam keputusasaan, dia menemukan guru. Bagaimanapun, menggunakan sihir gelap di Kekaisaran sangatlah tabu. Sihir gelap Qin dengan mudah menarik perhatian Hakim Bidah. Dan jika Everly ikut campur, tidak akan ada kekhawatiran seperti itu. Dia hanya perlu rambut orang itu, darah kerabat. Qin tidak mengatakan apa-apa. Pisaunya sudah melukai telapak tangannya. Cairan merah cerah menetes dari telapak tangannya ke dalam botol. Menghadapi kebingungan wanita itu, Qin menjelaskan bahwa Chesha harus bersama yang tertua. Everly mengambil botol itu. Kekuatan sihir yang kuat mengalir di tangannya. Sementara itu, di sisi lain, Bail tertidur nyenyak, memegang saudarinya. Fluktuasi sihir yang kuat langsung membangunkan Chesha. Sebuah lingkaran sihir besar tiba-tiba muncul di bentuk lingkaran sihir yang khusus ini. Chesha langsung mengenali sihir pelacakan. Tapi warna ini tidak berasal dari tangan Qin. Ini memiliki jangkauan sihir pelacakan yang sangat luas. Gadis itu langsung menebak identitas si penyihir. Cairan merah mengalir sepanjang bulu sihir Everly, langsung melacak lokasi Chesha melalui lingkaran sihir. Gadis itu tidak punya waktu untuk berpikir. Hubungan antara Everly dan Qin, dia tidak bisa ditangkap sekarang. Tapi sihir yang sama ini, tidak bisa mengatasi sihir besar Everly. Di momen berikutnya, kekuatan elf yang unik meledak liar di dalam diri gadis itu. Dia harus menghentikannya sepenuhnya, sebelum lingkaran sihir sepenuhnya terbentuk. Elf kecil itu senang dengan idenya yang brilian. Sebuah bunga muncul di tangannya. Pertama, dia akan menggunakan bunga penginduksi tidur untuk menenangkan Bail yang sedang tidur. Elf kini berada di ambang kepunahan. Tanpa cara serangan yang kuat, mereka hanya bisa menggunakan taktik B melawan musuh.
Tapi Chesha berbeda, serangannya juga tanpa batasan. Chesha yang bertubuh kecil mengeluarkan kapak besar. Kapak tajam bermata ganda itu dengan mudah memotong tanah. Biarkan mereka mencoba. Kekuatan elf besar untuk menemukan putrinya. Duke tidak segan-segan mengeluarkan biaya, bahkan dengan mengorbankan darah. Oleh Everly, secara pribadi melepaskan sihir pelacakan yang mencakup kekaisaran. Dan di sisi lain, Chesha yang sedang tidur tiba-tiba terbangun, melihat lingkaran sihir yang secara bertahap terbentuk di udara. Sebuah ide berani lahir di benaknya, sihir dengan asal yang sama. Tidak dapat melarikan diri dari pelacakan penyihir besar. Tapi identitas gadis itu adalah elf yang unik. Kekuatan elf yang unik menyebar di sekelilingnya. Pengalaman Chesha membentuk instingnya untuk bertarung. Dalam detik berikutnya, sebuah kapak bermata ganda yang besar sudah muncul di tangan gadis itu. Tubuh kecil gadis itu meninggalkan tanah saat dia mengayunkan senjata dalam busur besar. Kemudian tiba-tiba menghantamnya ke lingkaran sihir. Pecahnya lingkaran sihir menyebabkan dampak balik pada Everly. Menahan ketidaknyamanan di tubuhnya, Everly melihat dengan tidak percaya pada pemandangan di depannya. Lingkaran sihir yang hancur membuatnya salah percaya bahwa ada penyihir sekuat dirinya di samping Belle. Sementara itu, Chesha juga mendarat dengan tenang. Dia perlahan menyimpan senjatanya, kemudian duduk di tanah. Krisis ini telah teratasi. Kin pasti akan mencari cara lain, tapi tubuhnya masih terlihat seperti anak-anak. Apa yang paling dibutuhkan saat ini adalah perisai, sebuah sosok dengan kekuatan besar. Secara bertahap masuk ke dalam pikirannya, tapi identitas orang itu masih membuat Chesha merasa sedikit dramatis. Pada saat ini, Everly juga menyadari siapa yang ada di samping Belle. Dia menyalahkan semua ini pada Chesha. Bakat sihir yang menakjubkan ditampilkan tanpa sengaja dalam kehidupan panjang Everly. Ini adalah pertama kalinya menghadapi keberadaan seperti itu. Dibandingkan dengan kegembiraan wanita itu, Kin menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia secara naluriah merasakan bahwa putrinya dalam bahaya. Kediaman Count Vakilian. Di dalam, Kin mengeluarkan surat yang ditinggalkan oleh Belle. Dalam kata-kata itu, dia dengan jujur mengungkapkan bahwa dia tidak akan membiarkan saudarinya jatuh ke dalam bahaya karena rencana ayah mereka, dan bersedia menanggung semua konsekuensinya. Meskipun kedua saudara laki-laki terkejut dengan tindakan kakak mereka, mereka bahkan lebih bingung dengan keputusan ayah mereka. Pria ini, yang pikirannya dipenuhi dengan menghidupkan kembali ibu mereka, Chesha seharusnya menjadi bidak dalam rencana itu, tapi kekhawatiran tak terduga Kin sepenuhnya mengungkapkan perasaan yang terpendam dalam hati semua orang. Mungkin karena kemiripannya dengan ibu mereka, setiap hari yang dihabiskan Chesha di kediaman Count Sepoi menghaluskan bekas luka di hati mereka sejak kecil. Anak yang tiba-tiba muncul ini telah menjadi sangat berharga tanpa mereka sadari kapan itu dimulai. Membuat mereka tidak bisa menahan kekhawatiran mereka. Rose, sepertinya aku telah menjadi sangat aneh belakangan ini. Anak ini yang seharusnya menyelamatkanmu, secara tak terduga membuatku merasa dekat. Ekspresi anak yang hilang bahkan membuatku merasa tidak nyaman. Yang terpenting, di hadapannya, aku merasa benar-benar bahagia. Jika kamu ada di sisiku, apa yang akan kamu katakan? Dan pada saat itu, sebuah suara memecahkan keheningan kediaman Count. Zihan dengan cepat bergegas masuk, mengklaim bahwa dia menemukan keberadaan Chesha dan Belle. Mendengar bahwa seorang kesatria penilai telah membawa mereka pergi. Setelah mendengar ini, semua orang merasakan guncangan tiba-tiba di hati mereka. Kesatria Hairlun, mereka seharusnya berada di jalur yang sepenuhnya berlawanan, menjadi musuh sejati satu sama lain. Semua yang terjadi 5 tahun yang lalu, telah menyebabkan kesatria paling setia di kerajaan ini, mulai mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Hairlun, tanpa sadar telah tiba di wilayah Valkyrian. Letnan Rex sedang menganalisis alasan serangan itu. Dia melihat Hairlun. Pria ini tampaknya telah menjadi semakin aneh. Segera setelah dia mendengar berita tentang kebakaran, dia memimpin para kesatria ke sini. Bahkan jika itu untuk penyelidikan, bahkan para penjaga yang bertanggung jawab atas gereja juga dibawa serta. Bukankah itu terlalu berlebihan? Rex dengan tajam merasakan alasannya. Apakah itu karena putri angkat Count itu? Kekaisaran suci 5 tahun yang lalu, Hairlun mengucapkan doktrin di ruang penahanan. Dia dikurung karena meninggalkan posnya tanpa izin. Untungnya, Lex sering membawakan dia makanan, menyayangi yang lemah dan melakukan perbuatan baik.
bisikan Hairlun, membuat Rex, temannya, terkejut. Di masa lalu, tidak peduli situasi yang dihadapinya, dia akan mematuhi doktrin dengan ketat. Kelembutan dan kebaikan manusia tidak dapat ditemukan dalam dirinya sama sekali. Rex tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi Hairlun hanya menundukkan kepalanya, dan kemudian menunjukkan senyuman yang cemerlang. Dia tampaknya tahu apa rasanya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah pertama kalinya Rex melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Juga mulai hari ini, Hairlun menjadi hakim termuda. Sejak pendirian kekaisaran, dia menangani semua tugas hampir dengan sempurna. Tapi dia tidak pernah bisa menangkap elf itu. Licesia, penyihir itu bisa dibilang menjadi noda satu-satunya Hairlun. Saat semua orang dalam perjalanan ke Mansion Count, Hairlun dengan tajam memperhatikan kupu-kupu di udara. Dalam sekejap, pria itu mengubah arah. Aura magis yang mirip dengan Licesia secara tak terlihat menarik hatinya. Meskipun terus-menerus didorong oleh asistennya, Hairlun tetap melangkah maju, terlarut dalam pikirannya. Akhirnya, dia diarahkan untuk berhenti di sudut. Di depan, sosok anak yang familiar muncul. Hairlun turun dari kudanya. Mengapa anak ini tiba-tiba muncul di sini? Dan pemandangan ini juga membuat asistennya Lex bingung. Apakah mungkin bahwa Hairlun benar-benar mengatakan bahwa putri elf itu adalah kenyataan? Sementara itu, Yesha juga menyambutnya dengan hangat. Senang melihatmu lagi, Paman Kesatria. Dia tahu Hairlun pasti akan datang. Tadi malam, dia mengirim ini kepadanya. Hanya kupu-kupu. Dia percaya jika itu adalah dia, dia tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada jin. Bagaimanapun, Hairlun memiliki ketertarikan yang hampir obsesif padanya. Di samping mereka, Bel juga bertanya-tanya tentang hubungan mereka. Yesa kemudian menjelaskan bahwa mereka bertemu di istana. Hairlun adalah kesatrianya. Bel memandangnya dengan bingung. Hairlun menghela napas panjang. Melihat Yesa membuatnya sedikit bingung. Dia hampir lupa bahwa dia memiliki identitas yang sah untuk dijaga. Dia adalah kesatria suci yang melindungi Yesa di pertemuan doa. Saat ini, Bel juga merasa jauh lebih santai. Tekanan dari ayahnya memang cukup besar. Sekarang dengan sekutu yang kuat, maka saudarinya tidak perlu lagi hidup dalam pelarian. Hairlun juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa pewaris Fakirian juga muncul di sini? Bel dengan tenang menyatakan alasannya. Dia dan ayahnya memiliki pendapat yang berbeda tentang Yesa yang menghadiri pertemuan doa. Ada konflik. Itulah sebabnya saya melarikan diri. Mendengar ini, mata Hairlun menyipit sedikit. Jika kamu bersedia, saya akan meminta Quill memberikan bantuan. Bel awalnya ingin menolak, tapi Hairlun, sebagai kesatria Chesa, secara alami memiliki tugas untuk melindungi. Melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dan rencana infiltrasi gadis itu juga berhasil. Memanfaatkan kesempatan ini, dia akhirnya bisa memulai penyelidikannya tentang Kekaisaran Suci. Permainan berburu penyihir sebenarnya membuat kesatria suci yang dingin menunjukkan tanda cinta yang gila. Di kuil ibu kota Kekaisaran Fren, Chesa mengagumi kemewahan di sini. Kuil-kuil Kekaisaran Suci tersebar di seluruh benua. Tak terhitung jumlahnya pendeta dan kesatria ditempatkan di sini, mewakili kuil Kekaisaran Suci. Bahkan raja pun tidak berani bertindak sembarangan. Chesa dan Bel mengenakan jubah eksklusif tamu. Untuk pertama kalinya, mereka berada dekat dengan kuil. Dia dengan hati menjaga jarak, takut mengekspos dirinya. Setelah sejenak, Hairlun meletakkan Chesa di pangkuannya. Satria suci itu berubah menjadi ayah super. Adegan ini membuat para pelayan terkejut. Bel juga sempat ragu dengan perilaku pria itu. Dia ingin merawat saudarinya sendiri, tapi ditolak dengan halus. Dan Hairlun juga menunjukkan perhatian yang tidak biasa. Dia dengan lembut mengikatkan serbet di sekitar gadis itu. Tapi sepertinya dia masih sedikit tidak terampil melakukannya. Tessa ingin memprotes perlakuan ini yang memperlakukannya seperti anak kecil. Tapi dia sama sekali tidak bisa melawan satria dingin ini. Dengan enggan, dia hanya bisa menerima untuk diberi makan. Setelah makan singkat, Hairlun yang biasanya tidak tertarik, sebenarnya ingin membawa selirnya Sasa untuk melihat bunga. Untuk ini, dia bahkan mengirim Bel pergi. Selir Sasa ingin berdebat dengan keras kepala, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai hal-hal ini. Tapi adegan sebelumnya saat membeli bunga dilihat oleh pria itu, udara seketika menjadi tenang.
Hairun menghela napas. Kamu tidak perlu takut padaku. Bukankah kamu bilang aku adalah satria pelindungmu? Aku bertaruh reputasiku untuk itu. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan melindungimu. Kata-kata lembut itu tampaknya memiliki semacam sihir. Rasanya seperti pria itu akan selalu melindunginya seperti ini. Beberapa saat kemudian, Chase dipeluk di pelukan pria itu. Dia tidak pernah mengira bahwa suatu hari dia bisa berjalan seperti ini dengan Hairlun. Identitas mereka berarti bahwa setiap pertemuan sebelumnya ditakdirkan menjadi konfrontasi hidup dan mati. Keduanya mengobrol santai, tapi tiba-tiba topik beralih ke latar belakang Chase. Apakah kamu masih ingat ayah kandungmu? Setelah mendengar ini, Chase tiba membeku. Menyebutkan ayah kandung Chase. Wajah pria itu menjadi dingin seolah-olah dia ingin merobek yang lain. Sayangnya, aku tidak bisa memberitahunya bahwa aku adalah Licetia itu sendiri. Aku tidak ingat. Chase mencuri pandang pada reaksinya. Bibir Hairlun sedikit terpisah, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana memulai. Ada seorang wanita yang sangat mirip dengan ibumu. Aku akan membantumu menemuinya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Licetia menghilang saat itu. Apa yang membuatnya menghilang? Ketika kesatria muda mengalahkan musuh untuknya, ketika dia kembali, dia tidak bisa lagi menemukan sosok wanita itu. Tangan yang berlumuran darahnya menyentuh tempat tidur. Sepertinya hanya aroma yang tersisa di udara yang bisa membuktikan kenyataan waktu mereka bersama. Narasi Hairlun membuat Chase merasa bingung tanpa alasan. Dia tidak pernah mengira bahwa dari sudut pandang Hairlun, semuanya akan terlihat begitu absurd. Seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Jelas, dia hanya menganggap pria itu sebagai mangsa. Licetia menikmati permainan berburu ini. Menembus penampilan dingin Hairlun, dia mencetak bunga umpan yang hanya miliknya di tubuhnya. Semua ini hanya karena dia melihat sisi rapuhnya. Itu hanya menarik. Melihat mata ramping pria itu, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa dia masih mirip dengan selir yang dibunuh. Untungnya, Hairlun tidak tahu gejolak di hatinya. Pembunuh selir itu merasa agak bersalah. Tapi kata-kata itu sudah di ujung lidahnya. Dia masih penasaran bertanya padanya, apa hubunganmu dengan bibiku?